Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang pengurus jenazah di sebuah rumah sakit. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Perkenalkan, namaku Rahma. Aku bekerja sebagai pengurus jenazah di sebuah rumah sakit. Pukul 7 malam, aku sampai ke tempat kerja. Tepat 30 menit sebelum shift kerjaku dimulai. Datang lebih awal sudah menjadi kebiasaan setiap orang yang bekerja di bidang ini. Bagaimanapun aku mengerti bahwa bekerja di bagian pengurus jenazah membutuhkan sedikit pengorbanan yang lebih dibanding pekerjaan yang lain. Sambil berjalan menelusuri lorong, kusapa rekan kerjaku satu persatu dan bergegas memasuki ruang ganti untuk bersiap-siap. Malam ini tak ada waktu untuk bersantai bagiku. Ada mayat yang datang minta diotopsi dan diurus secepatnya. Sebagai pengurus jenazah, sudah sepantasnya aku memastikan bahwa kepengurusannya dapat berjalan dengan lancar. Sudah sejak lulus SMA hingga beranak dua, aku menekuni pekerjaan sebagai pengurus jenazah di salah satu rumah sakit terkenal di daerahku. Awalnya aku juga tak menyangka ditempatkan dalam posisi ini. Saat mendapat panggilan kerja di rumah sakit, yang kupikirkan adalah posisi pekerjaan sebagai administrasi ataupun office girl. Namun betapa kagetnya aku ketika pihak rumah sakit justru menempatkanku di bagian paling horor di antara yang lain. Ingin rasanya langsung resign detik itu juga. Tetapi karena terhimpit keadaan ekonomi yang sulit, mau tidak mau aku harus menjalani pekerjaan ini. Hingga akhirnya, aku sudah terbiasa dan betah sampai sekarang. Suka dan duka telah banyak kulewati. Tangis dan raungan sedih sudah seperti musik pengiring setiap hari. Sudah beberapa hari aku harus menemani orang-orang mencari keluarga mereka yang hilang di sini. Kadang terbesit perasaan tidak tega ketika melihat mereka silih berganti menyibak kain penutup mayat hanya untuk memastikan apakah yang tergeletak di sini orang yang dikenalnya atau bukan. Selain jenazah pasien yang meninggal di rumah sakit ini, aku pun ditugaskan untuk mengurus jenazah titipan pihak kepolisian. Biasanya mayat-mayat yang dititipkan ke rumah sakit ini masuk dalam kategori tidak dikenal atau tanpa identitas, sehingga membutuhkan bantuan profesional medis dalam proses identifikasinya. Berbagai macam kasus pun sudah pernah kutemui, seperti korban pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, hingga serangan binatang buas dan lain sebagainya. Jenazah yang datang pun tidak hanya yang kondisinya masih utuh saja. Kadang ada saja mayat yang bagian tubuhnya hilang atau termutilasi. Sangat sedih sekali. Bahkan dalam beberapa kesempatan, aku menjumpai mayat yang tiba-tiba bangun kembali. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata jenazah itu mengalami mati suri. Itu adalah pengalaman paling mendebarkan selama aku mengurus jenazah di rumah sakit ini. Namun bukan hanya itu saja pengalaman aneh yang kupunya. Ada satu lagi hal aneh yang kualami. Dan menurutku, ini adalah yang teraneh, sampai-sampai aku tak mempercayainya. Entah ini bisa disebut kelebihan atau kesialan. Aku sekarang bisa berbicara dengan jenazah yang tergeletak di bangker ruang mayat. Ya, kalian tidak salah dengar. Yang ku maksud berbicara di sini bukan berkomunikasi dengan arwah mendiang melalui telepati, tetapi berbicara benar-benar seperti orang normal kebanyakan. Mayat-mayat itu menggerakkan mulut mereka dan berbicara begitu saja denganku. Dulunya aku juga menganggap ini tidak nyata dan bagian halusinasi saja. Aku sempat membuat kalimat penghiburan bahwa mungkin saja aku kelelahan secara mental, karena ini adalah pengalaman pertama kalinya aku berkontak langsung bahkan mengurusi mayat. Ditambah lagi aku kebagian jatah jaga malam hari dari pukul 8 sampai 7 pagi.
Bisa saja hal itu tanpa sadar cukup membebaniku secara fisiologis karena jam kerja yang berlawanan dengan jam biologisku. Hingga tibalah pengalaman keduaku berurusan dengan mayat. Waktu itu di hari ketigaku bekerja di sini. Ada tubuh terbujur kaku tanpa identitas yang diduga seorang pecandu narkoba ditemukan tergeletak di tengah jalanan utama kota ini. Kulihat mayat berjenis kelamin pria itu menggerak-gerakan mulutnya seperti ingin bicara. Aku menengok ke atasanku yang sedang bekerja menanganinya, dan beliau terlihat biasa saja, seakan tak terjadi apa-apa. Apa iya Pak Suryo atasanku tak melihat apa yang kulihat? Pasca kejadian itu, aku sakit sampai 1 minggu lamanya. Pak Suryo atasanku memaklumi keadaanku yang masih baru, sudah seenaknya tak masuk kerja. Bukan sekali 2 kali karyawan baru jatuh sakit setelah beberapa hari bekerja, begitu katanya. Sekarang aku bisa menjamin bahwa apa yang kualami kemarin benar nyata adanya. Jika ditanya apakah aku menyesal bekerja sebagai pengurus jenazah, jawabannya tidak. Tetapi jika kau bertanya apakah aku menyesal mendengarkan para mayat itu berbicara, jawabannya iya. Gara-gara kemampuan aneh itu, aku sering dimintai sesuatu seperti menelpon keluarga atau orang terkasih yang untuk sekedar mengucapkan kalimat perpisahan atau pesan cinta lainnya. Dan sebagai satu-satunya manusia hidup di antara mereka, barang tentu aku tak kuasa menolak permintaannya. Toh hanya menyampaikan pesan alias sebagai perantara, anggap saja sebagai ibadah. Namun aku benar-benar tak menyangka, karena sifatku yang tak enakan itulah, hidupku malah makin sulit nantinya. Serentetan malapetaka dimulai ketika Pak Suryo atasanku mendapatkan telepon dari pihak kepolisian. Mereka mengabarkan tentang penemuan mayat tak dikenal dengan kondisi mengerikan di pinggiran kota. Mereka membutuhkan bantuan kami untuk proses identifikasi. Segera setelah mendapatkan kabar itu, aku bergegas menaiki mobil ambulan dan menyalakan starternya untuk pergi ke lokasi. Walaupun aku seorang wanita, aku sudah terbiasa mengantar jemput mayat sendirian. Rumah sakit kami kekurangan supir ambulan. Maka dari itu, aku harus melakukan serangkaian tugas secara bebarengan, mulai dari menjemput mayat, memandikannya, hingga melakukan proses pembalsaman untuk prosedur pengawetan. Walau terdengar berat, aku tidak mengeluh. Bagiku pekerjaan ini merupakan untuk pengabdian dan ibadahku kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cukup jauh aku menyetir, akhirnya aku sampai juga di TKP. Kuperhatikan kanan kiri tempat yang dipenuhi ilalang dan gulma setinggi paha itu. Tak ada satupun rumah warga yang kulihat di sekitar situ. Aku juga baru menyadari bahwa jalan ini adalah jalan buntu. Pas sekali, terpencil dan terisolir. Kombinasi yang tepat untuk melakukan hal berbahaya tanpa ketahuan. Terlihat warga ramai melingkar di depan. Sekilas kulihat juga para polisi berompi neon ngejreng yang sedang mengamankan lokasi. Kusipitkan mataku karena tanpa sengaja terkena sorotan lampu motor salah seorang warga. Dengan segera aku menekan klakson untuk meminta jalan beserta memecah kerumunan demi bisa parkir dengan nyaman. Dengan sigap aku mengeluarkan brangkar atau tandu mayat dan kantung mayat berwarna kuning. Tak lupa menggunakan safety first berupa sarung tangan medis guna menghindari rusaknya mayat sebelum proses otopsi. Bergegas aku hampiri petugas polisi dengan rompi ngejrengnya yang sedang berdiri di samping kerumunan warga. Dilihat dari penampilannya, sepertinya beliau kapolsek di sini. "Selamat malam Pak, saya ditugaskan pihak rumah sakit untuk membawa jenazah ini." Aku berkata dengan tegas dan mantap, sembari menunjukkan surat tugas rumah sakit kepada petugas polisi itu. "Oh iya, tolong bawa mayat ini Mbak. Keterangan lanjutan sudah saya sampaikan kepada atasan Anda lewat telepon tadi," katanya. "Dan tolong hati-hati saat mengangkatnya, karena dikarenakan kondisi kaki yang hancur. Saya takut ada serpihan yang hilang dan menyulitkan proses identifikasi nantinya." "Baik Pak," aku mengangguk mengiyakan instruksinya. Dengan langkah tenang, aku menyibak tali garis TKP, kemudian berjalan menghampiri cahaya senter para polisi di depan sana. Seketika bau anyir darah memenuhi rongga hidungku. Sedikit menyesal mengapa tidak sempat memakai masker tadi. Mataku menelisik keadaan mayat di depanku saat ini.
Tubuhnya bersimbah darah hingga menutup sebagian besar wajahnya. Lalu mataku turun melihat kondisi kakinya. Dan benar saja, seperti apa yang dikatakan Kapolsek tadi, kaki yang dibalut celana jeans pensil itu terlihat hancur hingga tulang keringnya mencuat. Seperti mayat ini mengalami derita yang betul-betul kala ajal menjemputnya. Aku termenut memikirkan hal itu. Dengan dibantu beberapa petugas polisi, aku memasukkan jenazah malang ini ke dalam kantung mayat secara hati-hati. Bergotong royong kami membawa dan meletaknya dengan pelan di belakang mobil ambulan. Lalu aku menyalakan mesin mobil dan bersiap untuk berangkat menuju ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, aku mempersiapkan mayat itu untuk diantarkan ke ruang otopsi. Lalu aku bersih-bersih untuk melanjutkan pekerjaanku. Karena perut ini sudah keroncongan, akhirnya aku mulai melahap makan malamku yang disediakan oleh pihak rumah sakit ini. Selang beberapa lama, Pak Suryo datang ke tempat ruanganku. "Rahma, sudah selesai makannya?" "Sudah, Pak." Aku mengangguk menanggapi pertanyaan Pak Suryo, lalu beranjak dari posisi dudukku. "Itu mayat yang tadi. Otopsinya sudah selesai. Tolong segera mandikan ya, karena mayatnya perempuan. Dan urus pembalsamannya ya," ucap Pak Suryo seraya melenggang pergi. "Pak, apa sudah ada petunjuk baru tentang mayat ini?" Aku bertanya dengan penasaran. Atasanku berhenti di depan pintu ruang karyawan, kemudian menoleh kepadaku. "Belum," katanya. "Makanya kamu usahakan pakai formaldehida yang banyak nanti, agar mayatnya bisa lebih awet. Mungkin butuh waktu lama dalam proses identifikasi." Pak Suryo meninggalkanku dengan senyum terpatri di wajah. Mendengar instruksinya, aku langsung merapikan peralatan makanku dan bergegas menuju kamar mayat di ujung lorong. Dibutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk mengurus satu jenazah. Itu pun jika kondisinya baik-baik saja. Tetapi melihat kondisi jenazah tadi, sepertinya akan membutuhkan waktu lebih lama. Tanpa membuang waktu, aku langsung menuju bangsal yang tertulis daftar kerjaku. Aku menyibak kain penutup yang sudah tak putih terkena percikan darah, lalu mulai menyalakan keran untuk memandikan sang jenazah. "Assalamualaikum, Mbak. Permisi ya, Mbak. Saya di sini cuma bantu ngurusin mbaknya saja." Tidak lupa aku meminta izin kepada mayat di depanku sembari membatin merapalkan serangkaian doa. Ini adalah ritual yang selalu kulakukan kala memulai proses pemandian. Bagiku bagaimanapun, jenazah ini pernah hidup dulunya, dan sudah selayaknya aku menghormati dan menghargainya dengan baik. "Waalaikumsalam, Mbak, silakan." Ada suara yang tiba-tiba menyahut. Hatiku agak berdesir mendengarnya. Ku tengok ke arah kanan dan kiri, tetapi tidak ada satupun manusia hidup di ruangan ini selain diriku. Dengan teramat pelan, aku mengarahkan pandanganku ke bawah, ke arah tempat tidur yang memuat jenazah tadi. Seketika aku lupa bagaimana cara bernapas. Sambil meneguk ludah, aku menatap waspada mayat yang kubawa tadi. Dan benar saja, ternyata mayat itu yang menyahut salamku. "Saya mandikan ya, Mbak, biar wangi nanti." Aku gemetar memegang keran, lalu menyiramkannya ke tubuh jenazah tadi dengan pelan. Kuusap-usap rambut panjang dan lurusnya menggunakan sampo sasetan yang kubeli dalam perjalanan. Kuambil kapas tebal ruas jari untuk membersihkan darah yang menempel di wajahnya. Tak lupa kugunakan sabun agar noda-noda darah terangkat dengan pasti. Nampak jelas beberapa luka memar kebiruan di sudut bibir, juga mata yang menghiasi wajahnya. Air mata mengalir memenuhi wajah babak belurnya. Berulang kali aku mengusap sudut matanya agar sisi samping wajahnya tetap kering. Kadang aku juga menenangkan dengan ucapan sabar. "Sudah takdirnya, Mbak, atau ingat Tuhan, Mbak?" Kalau ditanya takut atau tidak, sudah pasti aku akan menjawab takut. Walaupun sudah bertahun-tahun menghadapi situasi seperti ini, tetap saja ini terasa menyeramkan, apalagi saat melihat wajah mereka. Ketika mereka mencoba berkomunikasi denganku, ekspresi mereka akan tetap datar selayaknya mayat. Mungkin karena faktor berhentinya sirkulasi darah dalam tubuh sehingga menyebabkan kekakuan. Walaupun belum dalam level ekstrim. Jadi hanya bagian bibir mereka saja yang bergerak-gerak seperti ikan koi. Juga tatapan mata yang mengikuti kemanapun diriku bergerak. "Sabar ya, Mbak, sebentar lagi selesai kok." "Memangnya Mbak kenapa bisa sampai begini?" Aku bertanya untuk menenangkan tangisannya. Dengan suara parau, ia menjawab,
Saya dibunuh sahabat saya sendiri, Mbak. Saya dipukuli sampai babak belur. Kaki saya dipukuli dengan tongkat glove. Sakit sekali, Mbak. Mayat itu menceritakan sembari menangis terseduh-seduh. Mulutnya membuka dan menutup bak ikan kehabisan air. Disusun serangkaian kata dengan susah payah. Aku sedikit terkesiap mendengar perkataannya. Refleks aku bertanya, kok bisa sahabat Mbak bertindak sejahat itu, Mbak? Dia berhutang banyak sama saya. Sudah berulang kali saya menagihnya, tapi tak kunjung dia bayar hutang-hutangnya. Sampai kemarin aku datang ke rumahnya untuk menagih, tetapi dia justru memukuliku dan menyeretku ke pinggir kota. Astagfirullahaladzim. Aku istighfar mendengar penuturannya. Raungannya menggema mengisi keheningan malam, membuat bulu kuduku seketika berdiri. Aku mencoba menanyakan nama, tetapi si mayat masih sibuk menangis sesibukan sendiri. Ya sudahlah. Lebih baik fokus ke pekerjaan saja, walaupun tidak bisa fokus-fokus banget. Aku melanjutkan pekerjaanku dengan mengeringkan sekujur tubuh sang jenazah. Tak ada bagian tubuh yang kulewatkan, terutama bagian mata, hidung, mulut, dan lubang tubuh lainnya. Aku sedikit ngeri melihat bagian kakinya. Tulang keringnya sedikit mencuat, memperlihatkan warnanya yang keputih-putihan. Belum lagi ada beberapa jemari kakinya yang hampir terputus. Kuluruskan otot-otot di sekujur tubuh jenazah yang mulai menegang kaku. Kusayat bagian lehernya, kemudian kuhubungkan dengan selang mesin pembalsaman. Mesin itu yang nantinya akan mengalirkan cairan formaldehida yang berguna untuk menjaga kondisi tetap segar. Aku harus memastikan bahwa semua bagian tubuh terisi formaldehida, bahkan hingga ke bagian rongga terkecil. Karena kalau tidak, bagian tubuh tertentu akan mengalami pembusukan lebih cepat, sekalipun dimasukkan ke dalam lemari es. Dibutuhkan sekitar 2 galon cairan formaldehida untuk mengawetkan mayat hingga 7 hari. Setelah memastikan seluruh tubuhnya dialiri formalin, segera aku tutup mayat itu menggunakan kain baru. Kudorong bangsal yang ditempatinya menuju mesin pendingin di pojok ruangan. Dengan sedih kumasukkan ia ke dalam kulkas secara hati-hati. Aku sering membawa keluar masuk mayat ke dalam freezer, tetapi entah mengapa, rasa sedih masih membayangiku. Orang-orang yang biasanya beristirahat di kasur empuk, di akhir hayatnya justru harus berakhir beristirahat di mesin pendingin, menjaga tubuhnya agar tidak membusuk, sembari menunggu kedatangan orang terkasih yang belum tentu akan menjemputnya. Dan cerita pun selesai.